Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Risal dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Lagi On Air. Iya, Ya, mhm. dan bagi Anda yang ingin bertanya, langsung aja. Di mana Nasri? Masih ingat Di nomornya? 0617944282. Ya, atau bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085271153456. Iya. Gimana, ada pertanyaan belum? Iya, ini ada pertanyaan nih Ustaz nih. Langsung aja nih Ustaz ya. silakan, Kita silakan. baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat Ustaz garuk-garuk ini sampai 3 kali berturut-turut nih, apa membatalkan sholat? Mohon penjelasannya Ustaz. Gatel Iya, misalnya, kena ular gatel ini. bulu. Memang kalau kita perhatikan dari definisi sholat itu ya, definisi sholat itu kan aqwalun wa af'alun makhsusah dia ya. Ya. Adalah perkataan dan perbuatan yang memang khusus, dia sudah ditentukan, maksudnya khusus sudah ditentukan, dimulai dari takbir, Iya. kemudian diakhiri sampai salam. Salam. Jadi sholat itu sebenarnya eh, perbuatan dan perkataannya sudah ditentukan. Ya. Bahkan kita mulai dengan takbiratul ihram namanya. Ihram itu kan artinya dari ahrama yuhrimu. Nah, jadi ihram itu maksudnya kita dengan takbir yang kita ucapkan itu, kita mengharamkan segala perbuatan dan perkataan di luar dari Sholat tadi. sholat tadi. Mm-mm. Jadi kita tidak akan melakukan apa lagi atau mengatakan apapun yang tidak berhubungan dengan sholat. Kan begitu dia ya. Jadi setelah Allahu Akbar, haram hukumnya kita makan. Oh iya. Iya. Karena tidak masuk dalam sholat gitu Iya, ya. betul. Ya, haram hukumnya kita gini-gini ya kan. Atau lagi gini-gini gitu ya. Pokoknya itu tidak boleh dilakukan karena kita sudah berjanji sama Allah. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita haramkan semua yang tidak diperintahkan dan tidak disuruh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia ya. Ya. Maka sebagai seorang muslim yang dia memang mau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ketika sholat itu ya berusaha untuk tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang di luar sholat gitu. Ya. Seperti misalnya garuk-garuk gini-gini atau kalau sarungnya digini-gini gitu ya. Atau digini-gini gitu. Nah, gitu. Nah, yang seperti itu kan di luar ya. Iya, di luar. Di luar kebutuhan sholat. Yang seperti itu ya sebahagian ulama mengatakan itu bisa membatalkan sholat. Seperti mazhab Syafi'i itu menggaruk 3 kali berturut-turut dengan garukan yang banyak itu bisa membatalkan sholat. Kan begitu? Itu ijtihad para mazhab Syafi'i. Seperti itu. Tapi kalau dia dalam keadaan butuh, dalam artian menggaruknya itu karena butuh. Ya, mungkin karena datang jatuh semut rupanya, cut gitu ya, sakit luar biasa, jadi spontan dia garuk, gitu. Maka kalau mazhab Syafi'i itu diusahakan untuk 2 kali aja menggaruknya, jangan sampai 3 kali. Garuk yang kuat lah sampai Begini. gitu ya. Udah, yang ketiganya jangan lagi. Kayak gitu. Itu kalau gatel gitu nyamuk kan, aduh udah 2 kali tadi nih. Gitu. Gak tahan gitu. ditengok iya Jangan digaruk, berarti dipukul Ustaz ya. Biar gatalnya hilang lah. Pokoknya dia bergerak sampai 3 kali berturut-turut, itu mazhab Syafi'i, bukan hanya menggaruk ya, bergerak. Bergerak ya. Tapi tanpa kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan itu boleh. Boleh. Seperti misalnya kalau kita lagi sholat dekat pintu gitu ya, dekat pintu gitu ya. Sholat dekat pintu. Kemudian ada yang mau masuk misalnya, kamar kita butuh misalnya. Anak kita menjerit-jerit dia kan misalnya, kita bukakan pintu itu enggak masalah. Oh boleh Karena, Ustaz ya? iya boleh. Boleh seperti itu. Jadi dia dalam hal masalah butuh tak butuh saja itu. Iya. Tapi diusahakan lah yang namanya sholat itu ya memang ya jangan kerjakan yang bukan amalannya gitu. Kan begitu ya. Nah gitu. Saya pernah baca juga Ustaz, katanya boleh bergerak misalnya 3 kali itu, tapi melakukan perbuatan yang nggak memberatkan. Nah itu gimana itu? Maksudnya? Misalnya nggak berat dia. Kalau yang misalnya sedang gitu, ada yang misalnya cuma gerak biasa ini nggak apa-apa kata. Ini gimana nih? Dia sebenarnya itu udah masuk ijtihad ya, ijtihad para ulama, karena dia kan agak nisbi, dia relatif ya. Untuk menentukan ini ringan, ini berat, ini enggak kan agak susah ya. Iya, betul. Betul ya. Betul. Jadi pokoknya kita berusaha untuk tidak melakukan dan mengerjakan kecuali yang masuk dalam ibadah-ibadah sholatnya. Iya. Nah gitu aja diusahakan. Itu terkait gerak Ustaz. Bagaimana dengan suara? Misalkan
Assalamualaikum. Nah, gitu Ustaz. Kan nggak boleh jawab ini Ustaz. Iya, Iya, betul, dia boleh jawab. ngasih kode aja gitu. Ini sholat Ya. ini. Nah, kayak gitu Ustaz. Oh tidak, seharusnya kita menjaharkan saja lafaz sholatnya. Oh, gitu. Oh, Ustaz. Gitu Misalnya- saja. Misalnya kok dalam keadaan seperti ini ya, baca ayat Quran misalnya, maka diangkat aja suaranya bacanya gitu. Oh, Biar boleh tahu Ustaz. orang Ustaz Biar ya. tahu oh lagi sholat gitu. Atau ketika takbir intiqolnya itu ya dikuatkan Allahu Akbar. Kan hukumnya kan sunnah itu ya. Menjaharkan itu kalau dalam keadaan sholat malam itu kan jahar ya. Ya. Nah kalau dia dalam keadaan sholat di selain malam itu kan apa ya, sir. Tapi kalau dijaharkan nggak apa-apa, apalagi kalau kebutuhan seperti itu. Jadi nggak mesti nggak mesti gitu. Tapi biar aja Allahu Akbar. Oh, Allahu Akbar. Nah, kan nanti orang dengar. Ini oh ada orang ini. Assalamualaikum lagi lah nanti itu. Ya. Dikira Jadi bukan sholat Ustaz ya. dijaharkan saja. Ya, gitu aja. Heeh. Ya, nampaknya Ustaz ada penelpon Ustaz. Ada Kita angkat penelpon, dulu, Ustaz. Ustaz. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan Waalaikumsalam. siapa di mana? Dengan Mama Rani Ustaz di Tebing Tinggi. Silakan pertanyaannya Ibu. Gini Ustaz, tadi kayak dibilang Ustaz Selamat tadi, gitu kejadian sama diri saya. Aha. Waktu sholat maghrib ada yang datang gitu, Wassalamualaikum. Cuman kan udah saya kasih kode, saya kuatkan bacaan gitu kan. Dia nggak ngerti juga Ustaz. Jadi sholatnya itu saya batalkan, itu gimana ya Ustaz? Oh, dibatalin ya? Oh. Sayang kali lah ya. Habis dia gedor-gedor terus gitu kan. Nggak Ah. ini saya agak jaharkan gitu, dia nggak ngerti juga. Kurang paham kali ya Ustaz. Bisa Gimana jadi. hukumnya Ustaz? Aha. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih ekstrim nih, Ustaz. Dibatalin nih, Ustaz. Jadi pertama yang harus kita perhatikan bahwasanya berarti di situ kan ada adab bertamu juga sebenarnya, adab masuk rumah. Iya. Seharusnya yang berkunjung itu kan tahulah dia waktu-waktu sholat gitu kan. Memang kadang-kadang ada orang yang nggak tahu waktu-waktu sholat memang. Asal Asal masuk. masuk, mungkin dia juga nggak sholat kali ya. Nah, jadi seharusnya dia perhatikan adab-adab masuk rumah atau bertamu. Kalau ada bertamu itu kan kalau 3 kali dia mengucapkan salam tidak ada panggilan kan pulang. Iya. Seharusnya kok sepertinya pulang lah dia. Adabnya kan begitu. Nah, tapi mungkin kalau dia jauh nggak mungkin pulang ya. Ya karena dia butuh ya tunggu sebentar lah. Mungkin tidak dengar gitu ya. Di belakang. Dan kan tidak mungkin lama ya. itu. Nah kalau seperti itu, jadi yang pertama yang bertamu itu kita harus ingatkan. Nanti kalau seperti itu terjadi ya diingatkan dia gitu. Apalagi kalau berulang. Maksudnya kan kalau terjadi sekali itu dalam setahun gitu, jarang terjadi, mungkin dimaklumi. Tapi kalau sering-sering ya sudah diingatkan saja yang datang itu. Atau nanti kalau kita mau sholat, pajang aja Tulisan. Sedang lagi sholat. sedang sholat gitu. Supaya tidak terjadi seperti itu kan. Betul kan? Iya, betul. Jadi masih banyak cara gitu. Supaya kita khusyuk sholat. Kemudian masalah sholat, kalau sholat wajib itu nggak boleh Batalkan. dibatalkan, nggak boleh. Karena sholat wajib. Biarkan aja dia di situ nunggu. Ya sabarlah sedikit, gitu kan. Kemudian kalau sholat sunnah, ya kalau sebelum sholat itu pilihannya. Ya. Sebelum sholat itu kan pilihan. Maksudnya kan sholat sunnah itu hukumnya kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah takbiratul ihram itu sudah hukumnya wajib. Takbiratul ihram itu sudah hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib untuk kita penuhi, ya. Dan tidak boleh kita membatalkan sholat kecuali dengan uzur syar'i. Kalau secara asal tidak boleh. Misalnya kan lagi sholat Allah, sholat 2 rakaat, udah baca surah Al-Fatihah misalnya, udah nggak jadilah. Tanpa alasan apapun, Iya. itu hukumnya haram. Waduh. Nggak jadilah gitu ya. Tapi kan sholat sunnah Ustadz. Haram kata ulama. Kenapa? Karena kita sudah takbiratul ihram. Sudah mengharamkan, berjanji tidak akan melakukan apapun untuk menyempurnakan sholat kita. Jadi kalau tanpa uzur syar'i tidak boleh itu. Nah pertanyaannya uzur syar'i yang boleh apa Ustadz? Oke. Ketika sholat sunnah qobliyah ternyata iqomah. Boleh dibatalkan. Nah, boleh dibatalkan. Atau orang tua kita manggil kita. Ya, kita dalam kamar orang tua manggil. Gitu ya. Panggilan orang tua wajib penuhi. Nah, kalau tamu
Ya mungkin kita kan kadang-kadang kenal juga yang tamu itu siapa ya. Iya, dari suaranya udah Soalnya kenal. Ini kayaknya orang tetangga jauh kayaknya. nih. Kalau tetangga biar aja lah. Sering kok jumpa kok. Ngapain dibatalin? Ya kan? Iya. Begitulah. Gitu ya, Iya, Masya iya. Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Rupanya ada yang teriak-teriak. Kebakaran. Harus dibatalkan tuh ya. Ya, Darurat sudah. Kalau kebakaran ya wajib lah itu. Atau dalam misalnya kalau ada ular depan kita, ya boleh membatalkan sholatnya. Yang darurat sudah. Darurat. Ya, Ustaz, Ustaz, ada penelpon kembali. kita angkat dulu nih Ustaz nelponnya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Rasid, Pak Jakarta Pusat. Pak Rashid ya. Silakan Pak pertanyaannya, Pak. Halo? Ya, Ya, halo, halo, silakan silakan, Pak. pertanyaan Bapak. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sholat malam Pak Ustadz. Saya misalnya membaca surat Al-Baqarah 1-5, kemudian ayat kursi dan 2 ayat terakhir Pak Ustadz. Ya. Nah, ini saya berharap setan itu mendengar terus pergi gitu Pak Ustadz. Iya, iya. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Apakah boleh misalnya kita lebih sering itu yang saya baca Pak Ustadz? Iya. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Rashid di Jakarta ini. Iya, mungkin langsung dijawab aja nih, Ustaz. Ya, pertanyaannya yang bisa kita tangkap itu kan pengkhususan ya Iya, pengusulan ayat. ayat. Nah pertama kalau kita sholat sunnah itu memang ada panduan Rasulullah apa-apa saja yang kita baca ya. Contohnya witir itu kan ada ayat, ada surah-surah khusus ya. Misalnya surah Al-A'la dengan Al-Kafirun gitu ya. Kemudian nanti ada surah yang 3 Al-Mu'awwidzat gitu ya. Itu ada khusus. Tapi kalau kita baca ayat selain itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena kan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah bagimu. Karena ada orang itu yang nggak hafal itu. Jadi apa yang mau dibaca? Nggak mungkin nggak dibaca. Lebih nggak sunnah lagi ya. Nggak ada bacaan-bacaannya ya. Nah jadi dibaca boleh. Nah kalau kita khususkan untuk pribadi sendiri nggak masalah. Nggak masalah. Jadi Al-Quran itu kita baca itu aja, itu nggak masalah. Ya hanya saja nanti dalam bentuk itu amalan pribadi ya. Tapi kalau nanti kita ajarkan kepada orang lain, kemudian kita katakan harus seperti itu yang tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi amalan pribadi itu berbeda dengan amalan jamaah, itu beda. Sama seperti yang sudah kita bahas pekan lalu, Ustadz apa hukumnya kalau saya selalu kalau masak baca selawat gitu ya. Kalau saya mencuci, menjemurnya baca selawat, apa hukumnya? Hukumnya boleh. Artinya memperbanyak selawat kapanpun dan dimanapun kita perbanyak selawat. Tapi kalau mengkhususkan itu untuk pribadi boleh. Maksudnya saya khususkanlah kalau saya mau misalnya mau menjemur saya baca selawat gitu ya supaya berkah apa boleh. Tapi itu dalam bentuk amalan pribadi. Tapi kalau nanti udah amalan diajarkan kepada anak, diajarkan kepada orang lain, bahkan dengan ungkapan ya seperti itulah sunnah Rasulullah. Itu sudah masuk kategori mohon maaf bidah. Karena Tidak ada memang nggak tuntunannya. Itu pasti nanti masuk dalam kategori bidah. Bahkan kalau itu menyebar di masyarakat seperti itu amalannya, bahkan orang menganggapnya sunnah, itu bisa nanti masuk dalam kitab nanti itu. Bidah dalam kampung ini. Kan gitu. Karena itu sudah jadi amalan yang masyhur, orang menganggapnya jadi sunnah, jadi istilahnya bagian dari agama. Ketika nanti ada orang tidak melakukannya dianggap aneh gitu ya. Ya kan begitu. Jadi itu sudah nanti masuk kepada penambahan agama, padahal itu tidak ada. Itu yang dikhawatirkan para ulama. Makanya kalau dia untuk pribadi, Ustadz boleh nggak kalau itu saja yang saya baca ketika saya sholat tahajud, saya baca ayat kursi tadi ya. Al-Baqarah, kemudian ayat kursi ya. Dibaca itu Ustadz, boleh nggak? Boleh. Saya khususkan Ustadz, boleh. Apalagi kalau misalnya kita ada mungkin selama hidup kita mungkin sering nonton film tak baik gitu ya, horor-horor. Jadi teringat terbawa-bawa gitu. Jadi ketika sholat tahajud pun takut gitu ya. Nah, jadi dibaca-baca enggak apa-apa itu. Ya, itu diulangi terus gitu. Apalagi kan ayat Al-Qur'an itu memang sunnahnya ditadabburi. Ya, tadabburi itu artinya kan dari kata dubur ya.
Dubur itu kan maksudnya ujung gitu. Dari awal sampai akhir. Jadi orang yang mentadabburi ayat itu dia dari awal sampai akhir diulangi lagi. Diulangi lagi. Gitu dia tadabbur itu. Sering diulangi. Iya, diulangi. Bola lagi gitu. Gitu dia. Ya, Masya Allah. Terima kasih Masya atas Allah. jawabannya. Ya, nampaknya kita harus rehat kembali Rehat nih, Pak kembali, Ustadz. Ustaz. Nggak terasa ini. Ya, dan juga nanti bagi para pemirsa dan pendengar masih ada kesempatan untuk bergabung. Silahkan di 06179442282. Atau di 085271153456. Dan jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Lagi On Air.